Halo teman-teman, setelah sebelumnya kita mempelajari bagaimana membaca situasi dengan objektif dan menggali akar masalah secara mendalam, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana merancang rencana tindakan yang tepat. Karena sebaik apapun kita memahami masalah, kalau tidak diikuti dengan tindakan yang tepat sasaran, maka perubahan tidak akan terjadi. Di sesi video ini, kita akan bersama-sama belajar menyusun solusi berdasarkan akar masalah, memilih prioritas tindakan, kemudian menuangkannya dalam rencana aksi yang sederhana yang mungkin bisa diuji terlebih dahulu sebelum diterapkan sepenuhnya. Kemudian langkah pertama adalah melakukan brainstorming solusi. Nah, disinilah kita mengumpulkan ide berdasarkan akar masalah yang kita temukan pada pembahasan di video sebelumnya. Prinsip utamanya adalah semua ide kita tampung dulu, lalu kemudian dievaluasi nanti. Jangan terburu-buru mengkritik atau menolak ide, karena kadang ide terbaik justru muncul dari pemikiran yang awalnya terdengar biasa saja. Proses ini akan jauh lebih kuat jika dilakukan secara kolaboratif, yang mana bersama pihak-pihak yang terdampak seperti guru, siswa, atau bahkan wali murid. Ketika semua merasa dilibatkan, maka komitmen untuk menjalankan solusi juga akan lebih kuat. Setelah daftar ide terkumpul, kita masuk ke tahap menentukan prioritas tindakan. Di sini, teman-teman bisa menggunakan matriks urgensi versus dampak. Bayangkan ada 4 kuadran, dampak rendah dan tinggi, urgensi rendah dan tinggi. Nah, tindakan yang ada di kuadran tinggi dampak, tinggi urgensi, itulah yang menjadi prioritas utama. Misalnya, jika masalahnya adalah siswa tidak memahami instruksi karena guru hanya menyampaikannya secara lisan, maka salah satu tindakan prioritas bisa jadi adalah menambahkan instruksi tertulis dan visual di papan. Itu tindakan yang mudah dilakukan, tapi berdampak besar terhadap pemahaman siswa. Setelah itu, kita mulai merancang langkah aksi secara konkret. Rencana tindakan yang baik harus memenuhi 3 syarat. Pertama, spesifik, kemudian terukur, dan terjadwal. Spesifik artinya jelas apa yang akan dilakukan. Terukur artinya kita tahu indikator keberhasilannya. Dan terjadwal berarti ada waktu dan penanggung jawab yang telah ditentukan. Misalnya, solusi guru membuat instruksi visual, maka checklist aksinya bisa berbunyi: hari Senin guru menyiapkan template instruksi, hari Selasa digunakan di kelas, hari Rabu dilakukan evaluasi singkat dengan siswa. Rencana seperti ini membuat semua pihak tahu siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Namun sebelum rencana ini dijalankan secara penuh, penting sekali untuk melakukan uji coba sederhana atau piloting. Jangan langsung diterapkan di semua kelas atau semua materi. Uji coba ini bisa teman-teman lakukan dalam skala terbatas terlebih dahulu, misalnya hanya di satu kelompok atau sesi pembelajaran. Amati hasilnya, catat apa yang berhasil, dan evaluasi apa yang perlu diperbaiki. Dengan seperti itu, kita bisa menghindari resiko yang lebih besar dan menyempurnakan eksekusi berdasarkan pengalaman yang nyata. Sebagai latihan sederhana, teman-teman juga bisa mencoba kasus lanjutan seperti akar masalahnya adalah siswa tidak memahami tugas karena instruksi hanya disampaikan secara lisan. Tugasnya, buat minimal 3 ide solusi, lalu pilih satu yang paling berdampak dan mendesak. Setelah itu, teman-teman bisa menyusun draft rencana aksi dalam bentuk checklist atau tabel sederhana. Latihan ini bisa dilakukan secara pribadi atau bersama tim, dan sangat bermanfaat untuk melatih kebiasaan berpikir sistematis dan terarah. Nah, teman-teman,
Di video ini kita telah belajar bahwa eksekusi bukan sekedar menjalankan rencana, melainkan melakukannya dengan sadar, tertib, dan terbuka terhadap evaluasi. Kita juga belajar pentingnya mendengar umpan balik atau feedback, melakukan refleksi, dan menyempurnakan langkah-langkah kecil agar hasil yang diharapkan bisa benar-benar tercapai. Seluruh rangkaian seri problem solving sebelumnya membawa kita dari awal, yaitu yang pertama, memahami situasi secara objektif, kemudian menggali akar masalah yang sesungguhnya, kemudian dilanjutkan menyusun rencana tindakan yang strategis, dan akhirnya sampai ke tahap pelaksanaan serta evaluasi. Nah, setiap tahap ini saling terhubung dan saling menguatkan. Tidak ada solusi instan, karena semua memerlukan proses berpikir jernih, kerja kolaboratif, dan ketekunan dalam menindaklanjuti. Satu hal yang paling penting yang harus selalu diingat adalah problem solving bukan proyek satu kali, melainkan budaya berpikir yang bisa diterapkan dalam keseharian. Entah kita seorang guru, kepala sekolah, staf, atau tim kurikulum, kemampuan untuk mengenali masalah, mencari akar, menyusun solusi, dan mengevaluasinya adalah kompetensi esensial dalam dunia pendidikan yang terus berubah. Semoga seri ini tidak hanya memberi bekal teknis, tetapi juga menginspirasi teman-teman untuk menjadi pendidik yang lebih reflektif, terarah, dan solutif. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke rekan-rekan lainnya. Karena perubahan kecil bisa dimulai dari satu orang yang mau belajar lebih dalam. Terima kasih telah mengikuti seri ini. Sampai jumpa di seri-seri video pembelajaran